Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan buat kita hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Maaf, kemarin saya katakan hari Rabu padahal itu hari Selasa. Ya, kadang-kadang bisa saja selip tang atau kesalahan. Saya minta maaf ya. Yang kemarin itu adalah hari Selasa, sekarang hari Rabu. Ini tanggal 26 Januari 2022. Artinya bahwa kita sudah memasuki hidup kita selama 26 hari di tahun 2022 ini. Saya mau mengingatkan kita terus Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang sudah kita kerjakan selama 26 hari ini? Apakah ada hal-hal yang menyukakan hati Tuhan? Apakah segala pekerjaan kita berkenan kepada Tuhan? Jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan yang jahat, yang tidak dikenan Tuhan. Hidup kita terbatas, ingat itu. Nanti saatnya kita akan mempertanggungjawabkan segala pekerjaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita didapatinya dalam hal yang tidak baik, sehingga kita akan masuk ke dalam kengerian yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Daniel 12 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah bagian nubuatan yang disampaikan oleh Daniel tentang akhir zaman. Dan di akhir zaman itu yang muncul di situ adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu dikatakan tadi saudara-saudara akan bercahaya seperti cakrawala. Jadi ketika dibangkitkan setiap orang, firman Tuhan kan katakan tadi sebelum dari ayat yang kedua ya. Dari ayat yang kedua dari firman Tuhan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, artinya dalam kematian, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya mau katakan, mau mengingatkan kita ini. Sebagian saja yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi hati-hati, di manakah kita berada nanti? Camkan baik-baik saudara-saudara. Jangan sampai kita berada di tempat yang salah. Nah, ini saudara-saudara yang mau disampaikan kepada kita. Siapa-siapa sajakah orang-orang yang ditempatkan di tempat sukacita yang kekal itu, di tempat yang hidup yang kekal itu. Makanya dikatakan di sini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Saudara-saudara, Daniel melihat nanti akhir zaman dibangkitkanlah orang-orang yang apa? Yang dihidupkan, yang mati tadi dihidupkan kembali. Dan orang-orang yang bijaksana itu terus terlihat luar biasa. Ya, orang-orang yang bijaksana artinya orang-orang yang tahu melakukan yang benar, yang setia melakukan yang benar, yang setia kepada imannya kepada Tuhan, dan mempertahankan imannya, mempertaruhkan imannya terus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah pemuda-pemuda yang pintar, bijaksana. Mereka luar biasa, ya. Mereka memiliki roh Tuhan yang luar biasa bekerja dalam kehidupan mereka. Semangat mereka, kebenaran terus luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun, karena mereka memang yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Sekalipun seluruh
Kerajaan Nebukadnezar memusuhi, membenci mereka. Bayangkan, seluruh cuma 4 orang mereka yang benar. Tetapi mereka berani menyaksikan iman mereka terus. Dan tanpa sedikit pun gentar. Nah, ini saudara-saudara yang dikatakan orang yang bijaksana. Orang yang mau menyaksikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Melakukan yang benar. Sehingga mereka itu akan terlihat dan menuntun. Sinar itu apa? Sama seperti, tahu nggak? Kalau kita mengendarai mobil, kenapa kita bisa boleh selamat dalam mengendarai mobil di malam hari yang gelap? Karena mobil kita itu memiliki lampu yang terang, sehingga bisa menerangi jalan yang akan kita lalui. Dan itu yang menuntun kita kepada keselamatan di perjalanan. Nah, orang-orang yang bijaksana yang seperti inilah yang menuntun banyak orang kepada keselamatan. Nah, hati-hati saudara-saudara, di zaman-zaman sekarang ini, di akhir-akhir hari-hari ini, begitu banyak orang yang berupaya untuk menuntun orang, membenci, menghina, memfitnah, mengarahkan orang untuk apa? Untuk bermusuhan. Itu menjadi kelakuan begitu banyak orang. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, yang pertama, apakah kita ikut dari bagian orang-orang yang seperti itu? Yang jahat itu, yang mengarahkan orang untuk bertengkar, bermusuhan, menghina orang lain, memfitnah orang lain. Termasuk di gereja, saudara-saudara. Saya sudah melihat itu. Di gereja begitu banyak orang yang berupaya untuk apa? Untuk mengarahkan orang kepada membenci orang lain. Hati-hati. Nah itu. Ini yang perlu diperingatkan kepada kita. Ya. Jadi sekarang ada begitu banyak orang. Tetapi orang yang bijaksana pasti dia akan menuntun orang untuk apa? Melakukan yang benar. Coba lihat belakang-belakang ini. Terakhir ada Edi Mulyadi. Seorang wartawan ini. Ya. Dia berupaya untuk apa? Ya, hate speech lah. Berujar kebencian. Kepada apa? Kepada pemerintahan. Ketika pemerintah ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Saudara-saudara, ya, sehingga dia berkata kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang menghina, rasis. Dan pada saat ini ya dia mengalami pergumulan. Dia dihujat oleh banyak orang, termasuk orang-orang, terlebih kepada orang-orang dari orang-orang Dayak. Dan saya pikir saudara-saudara, sebagai manusia yang beriman, berakal, ya, dan bertuhan, bijaksanalah hidup ini. Masa sih kita mengarahkan orang untuk membenci? Hati-hati loh. Ini kadang-kadang, dan orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang merasa taat kepada agama. Itu pula celakanya. Dan aneh itu. Dan itu yang saya katakan saudara-saudara, jangankan mereka, kita di gereja juga seperti itu. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang masih mau mengarahkan orang. Hate speech, menghina, membenci. Kadang-kadang saya pikir, mau kemanakah kita ini? Ya, membela orang karena apa? Karena teman satu kampung, abangnya, adiknya. Kalau di kita orang-orang Batak, kula-kulanya, dengan tubuhnya. Saya mau katakan kepada kita mau mengikuti Kristus atau mau mengikuti saudara? Yang membawa kita ke sorga itu adalah kebenaran. Yang membawa kita ke sorga itu Tuhan, bukan saudara kita. Ini yang sering terjadi, saudara-saudara. Makanya hati-hati. Firman Tuhan mau mengingatkan sekali lagi kepada kita. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Makanya jadilah bijaksana supaya kita terus akan apa? Menjadi terang yang bisa menuntun orang kepada apa? Keselamatan. Kita dijadikan Tuhan menjadi cahaya yang menuntun orang kepada keselamatan, bukan kepada apa? Kepada kejahatan, kepada kematian. Ini
Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita dan bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mau diingatkan supaya kami boleh melakukan hal yang benar, menjadi orang yang bijaksana. Karena pada akhirnya hanya orang yang bijaksana yang seperti terang dan seperti cakrawala yang bisa dilihat dan menuntun orang kepada keselamatan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kita yang mau masih mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, jangan tetap tinggal dalam kegelapan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.